Kau? Terkejut? Aduh. Kejar. Alan, aku datang. Cepat. Rang, Bos Rangga. Alan, beraninya engkau menyentuh wanita bos? Bos. Salim. Lakukan sesuai aturan. 3 tebasan 6 lubang. Bos. Salim, kita bersaudara. Kau tahu aku masih punya keluarga. Salim. Apa kau tidak ingin tahu? Kenapa bos ada di sini? Kenapa engkau menjebakku? Sama seperti engkau mempermainkanku, aku juga akan mempermainkanmu. Kumohon, lepaskan aku. Patahkan tangan dan kakinya. Buang dia ke penjara hitam untuk dijadikan kambing hitam. Oh ya, ada sesuatu yang belum kau ketahui. Apa? Hahaha. Menarik, sangat menarik. Night Paradise, kau Alan, pemilik tempat itu. Apa hubunganmu dengan kasus pembunuhan ini? Tempatku tidak pernah ada orang mati. Jadi apa hubunganku dengan ini? Apa hubunganmu? Lihat, ini semua orang yang mati di tempatmu. Tikus. Anto, bagaimana ini bisa terjadi? Tikus, Anto, kemana mereka pergi lagi? Kakak, bos besar membutuhkan beberapa orang yang bisa dipercaya, jadi aku menyuruh mereka pergi lebih dulu. Suruh mereka melakukan yang terbaik. Jangan mempermalukanku. Ayo. Salim, kau telah menyakiti saudaraku, menghinaku, aku tidak akan melepaskanmu. Karena engkau sudah di sini, jangan keluar lagi. Saudara-saudaraku, maafkan aku, kakak. Apa yang perlu ditanyakan? Brengsek, tidak ada yang peduli meskipun kau mati. Aar ge? Mundur. Hahaha. Keluar begini, Bukalapak kau bisa bilang nggak punya uang? Uangku sudah kubagi ke saudara-saudaraku. Selain yang dikirim ke rumah, benar-benar nggak ada sisa uang lagi. Berani-beraninya jadi begini, masih sok setia kawan? Setia kawan katamu. Sudahlah saudara, jangan dipukuli lagi. Kalau sampai mati, kita harus cari kambing hitam lagi. Saudara-saudaraku, seumur hidupku cacat begini, terkurung di penjara pula, rasanya tidak ada kesempatan untuk membalaskan dendam kalian. Di kehidupan selanjutnya, kalian jadi kakak, aku jadi adik. Ku gantikan nyawa kalian. Sepertinya kau sangat setia kawan. Setia kawan? Aku tidak pantas. Anak muda, aku suka orang yang setia kawan. Kerjakan satu hal untukku. Anda salah orang. Itu bukan masalah. Jika ingin menjadi orang sukses, pasti akan menderita. Rasa sakit transformasi diri, kau tahan. Rasa sakit fisik. Apalah artinya? Bagus, bangun. Bangun. Transformasi diri. Asal kau bisa tahan rasa sakit transformasi diri, kau bukan manusia biasa lagi. Sedikit rasa sakit ini saja, kau tidak tahan, Mati. Ya, masa sih? Aduh. Kemarin belum kelihatan. Anak miskin itu punya barang bagus. Kalau begitu,
aku tidak akan sungkan. Ayo, lari. Pak Tua, kau belum memberitahuku apa yang harus kubantu. Ingat wajah mereka. Dendam saudaraku harus terbalaskan. Orang ini kelihatannya luar biasa. Pak Tua. Apa aku sedang bermimpi? Giliranku. Sekarang warisan ada di tanganku, masih membiarkan kalian menindasku. Alan, kami salah menilai. Sekarang warisan sudah di tangan saya, masih berani mengganggu saya. Alan, kami tidak tahu Anda orang hebat. Bagaimana kalau kita diskusikan sesuatu? Silakan, 1000 permintaan pun bisa. Saya ingin tinggal di penjara ini selama 1 tahun. Tentu saja, saya tidak akan tinggal dengan cuma-cuma. Jika ada masalah di penjara ini yang tidak bisa diselesaikan, biar saya yang selesaikan. Jangan bilang 1 tahun, seumur hidup pun boleh. Itu sama saja seperti hukuman penjara seumur hidup. Bahkan saat tidur pun meniru gaya pap. Tampaknya benar-benar dendam kesumat. Salim, aku datang. Alan, Rangga meninggal. Apa katamu? Rangga dibunuh oleh Salim. Dia mengirim orang untuk membunuhnya. Dia sudah tiada. Jika bukan karena Bos Rangga, saya mungkin sudah mati kelaparan di jalanan. Bos Rangga, saya akan segera datang untuk memberikan penghormatan terakhir. Saya pergi. Selamat jalan, Bos. Selamat jalan, Bos. Jangan sampai saya harus kembali untuk memberi kalian pelajaran. Baik. Alan, kau berani datang? Bos memberi aku sesuap nasi. Dupa ini harus Alan yang memberikannya. Rangga dibunuh oleh Salim. Salim, kau yang membawanya. Jadi aku harus memberikan dupa ini. Baik. Pengkhianat memberi penghormatan, aturannya kau seharusnya mengerti. Jika kau bisa melewati jalan buntu ini, aku akan membiarkanmu memberikan dupa ini. Kawan-kawan, bukakan jalan untuk Alan. Karena kau ingin mati, maka aku akan mengabulkan permintaanmu. Pengkhianat sepertimu masih ingin memberi penghormatan? Tidak takut mati, maka maju selangkah lagi. Berhenti. Aturan dunia persilatan tidak boleh dilanggar. Kalau bisa melewati jalan buntu ini, baru bisa membakar dupa ini. Dendam Bos Rangga. Saya Alan yang tanggung. Mangga segar, kelapa segar. Orang tua, lihat
Baik-baik, ini cap jempol yang dibuat putramu Alan. Masih mau mengelak? Benar-benar cap jempol Alan. Akhir-akhir ini aku sering mimpi Alan dipukuli sampai mati. Alan di mana? Di mana? Kalau tidak bayar, seumur hidupmu. Jangan harap bisa melihat Alan lagi. Kalau tidak bisa bayar, seumur hidupmu. Jangan harap bisa melihat Alan. Kumohon, di mana Alan? Jangan berlagak sok kasihan. Kalau tidak bisa bayar, aku akan membakar rumah ini. Bukannya kami tidak mau bayar, kami benar-benar tidak punya uang sebanyak itu. Tidak punya uang? Tidak punya uang, kalau begitu gantikan dengan nyawamu. Alan, kau ternyata masih hidup. Alan, apa yang kau lakukan? Ini ibumu. Alan, kau tega melakukan ini terhadap ibumu. Benar saja, keluargamu menyembunyikan uang. Ayah, jangan khawatir. Aduh. Ibu, lain kali jangan terlalu banyak bekerja. Ibumu sering mimpi buruk, mimpi kau kenapa-napa, dan pergi ke kuil untuk berdoa berkali-kali. Ibu, maafkan aku. Kau pasti sangat menderita. Sekarang, biarkan aku menyelesaikan masalah ini dulu. Aku akan membuatmu mati lagi. Bagaimana mungkin aku sudah memutus urat nadi tangan dan kakimu? Penasaran? Rasakan saja. Kau akan tahu. Cepat serang dia. Bagaimanapun juga, aku dulu adalah kakak kalian. Hari ini kakak akan mengajari kalian bagaimana caranya menjadi manusia. Kau jangan mendekat. Aku anak buah Salim. Jika dia tahu engkau masih hidup, dia pasti tidak akan melepaskanmu. Kalau begitu, bawa aku untuk bertemu Salim. Baik. Aku akan segera membawamu ke sana. Ngomong-ngomong soal makan tadi, itu adalah pertama kalinya engkau mentraktir. Selama kita kenal. Alan, jangan senang dulu. Di mana Salim? Sampai. Ayah. Saudara Salim, Alan, datang untuk memberi selamat atas kematian Luffy. Ini cuma salah paham. Kalian percaya tidak? Karena Salim melanggar aturan, bermain curang, maka keluarga Luffy juga akan melawan sampai akhir. Kalian semua sebarkan kata-kataku. Siapapun yang bisa membalaskan dendam keluarga akan mendapatkan seluruh harta keluarga. Baik. Kau benar-benar salah paham. Wanita galak ini menyembunyikan narkoba di mulut. Jangan berpikir dengan mengendalikanku, keluarga Luffy akan tak berdaya. Ayah, putrimu akan menemuimu. Binatang, orang yang sekarat pun tidak kau lepaskan. Terserah kau, toh aku 5 detik lagi akan mati. 5, 4, 3, 2, 1. Apakah kau menyelamatkanku? Bisakah kau mendengarkan penjelasanku? Keji hampir saja jatuh ke dalam perangkap Salim. Kali ini berkah. Tuan Alan yang telah menolongku, membantuku menawar racun. Kalau tidak, mungkin tidak akan ada lagi keluarga Luffy. Nona Mary, bolehkah aku berjabat tangan denganmu? Tuan Alan, sudah selesai? Mary,
berikan semua uang di rumah kepada Tuan Alan, tunggu sampai aku sembuh, aku akan berterima kasih secara langsung. Aku memang sedang membutuhkan uang, kalau begitu uang ini akan kuterima. Hahaha. Yang paling tidak kukhawatirkan adalah uang, terimalah. Alan, kamu jangan sampai membuat masalah lagi. Aku kebetulan menyelamatkan kepala keluarga Luffy. Ini adalah ucapan terima kasih mereka. Baguslah, baguslah. Kedepannya, Ani tidak perlu membantu kita lagi. Ngomong-ngomong, Ani. Kakak, korek api. Satu lagi. Satu lagi. Ikut aku, cuma sekali. Ku bayar 2 kali lipat harga pasar. Lepaskan aku, lepaskan. Siapa? Berani sekali engkau lempar aku pakai tutup botol? Cari mati ya. Alan. Kau. Berani kau lempar aku pakai tutup botol? Jangan sampai kulihat kau lagi. Hebat ya, hebat. Hebat. Jangan biarkan perempuan keluar cari masalah. Cie. Kau. Selama aku pergi, begini caramu, menjaga orang tuaku? Sebelumnya, Pincang kadang datang, mereka agak lebih sopan. 2 hari ini Pincang tidak datang, jadi... Aku tidak akan membiarkanmu menderita lagi. Aduh, Pincang. Alan, aku tidak mengkhianatimu. Aku tahu. Lama tidak bertemu. Alan, ternyata engkau susah mati juga, ya? Oh, ngomong-ngomong, beberapa hari lagi, adikku menikah. Sebagai saudara, kau tidak mungkin tidak datang untuk menjadi saksi, kan? Aku tunggu kau, Alan. Mata-mata kita mengirimkan kabar, Alan sendirian pergi ke Hotel Salim. Tuan Alan telah berjasa kepada kita, dia sama sekali tidak boleh kenapa-napa, ayo pergi. Bodoh, hal sekecil ini saja tidak becus. Bagaimana kau punya kemampuan itu menikah dengan Salim? Kukira siapa? Ternyata adik baikku yang pernah tidur denganku. Benar-benar tidak tahu malu. Sepertinya kau bukan pengantin wanitanya. Tentu saja bukan. Orang seperti Salim, bagaimana dia bisa cocok denganku yang berdarah bangsawan? Kebangsawananmu hanyalah menjadi mainan orang lain. Alan, kau terlalu memuji dirimu sendiri. Seperti keluarga Intan, keluarga kaya di matamu. Bagiku, hanyalah bidak catur. Beraninya engkau berbicara denganku? Beberapa tahun ini tidak cukup makan. Demi uang, aku bisa menjadi pengiring pengantin. Kau juga bisa. Melakukan apa? Ini wilayah keluarga Intan. Sepertinya kau mengabdi pada keluarga Intan, sedang merencanakan sesuatu. Lama tidak bertemu, kakakku tersayang. Ternyata kakakku masih tertarik juga dengan wanita saudaranya sendiri, ya. Benar-benar tidak lebih dari pria yang terjebak oleh wanita tidak berguna. Alan, masalahmu sudah diceritakan semuanya oleh Yaya. Tak kusangka di balik penampilanmu yang terlihat kuat, ternyata kau pengecut. Sudah kubilang, di zaman sekarang ini,
masih bicara soal kesetiaan, pasti ada masalah dengan otaknya. Ternyata tidak semua orang bisa disebut saudara. Akan kutunjukkan padamu apa arti persaudaraan. Jamu dia baik-baik, Alan. Setiap dia menjerit, aku akan memberi kalian semua 200 juta rupiah. Berani juga datang sendiri. Alan, lihat bagaimana aku akan menghajarmu. Hiburan ini, aku suka. Ayo, serang. Benar-benar tak bisa dilihat. Dulu, bagaimana bisa aku menganggap kalian saudara? Hati-hati. Bagaimana kau bisa di sini? Si lumpuh bilang, kau datang kemari sama saja cari mati, jadi... Jadi, kau berniat mati bersamaku? Aku... Hari ini adalah hari pernikahanku. Siapapun yang berani mempermalukanku, akan kubunuh. Aduh. Bukankah kalian suka uang? Apa? Alan, bagaimana bisa engkau membuang-buang uang? Kalian semua tidak berguna. Sekumpulan sampah. Hari ini adalah pernikahan putraku, Intan. Siapa yang berani tidak menghormatiku? Membahas rasa hormat denganku? Lalu bagaimana keluarga Intan selalu menindas orang lain dan tidak pernah ada orang yang berani menuntut balas dari keluarga Intan? Bagaimana jika aku bersikeras untuk membalas dendam? Bagus, tangan manapun yang kau gunakan untuk membalas dendam, akan kupotong tangan itu. Kashiman, seorang pengemis, berani menantang keluarga Intan di hadapanku. Memotong tangan saja tidak cukup, aku ingin dia keluar dari sini dalam keadaan terbujur kaku. Tentu. Berani sekali. Berani memukul putraku. Kalian semua sampah. Apa yang kalian tunggu? Layani dia dengan baik. Jangan biarkan dia mati terlalu mudah. Selama aku di sini, Tuan Alan tidak akan mati semudah itu. Mary, kau, apa hakmu melindunginya? Tuan Alan adalah tamu terhormat saya. Keributan yang dia buat akan saya tanggung bersamanya. Orang tua Luffy, kau belum mati juga. Ayah, kenapa kita harus takut padanya? Bukan hanya tamu terhormat, Alan adalah tunanganku. Tunangan? Alan, bukankah kau menyukaiku? Jangan bilang engkau. Dia dipenjara dulu karena ingin menguasai aku. Kau putri Luffy, masa tidak tahu cara mengendalikan pria? Sepertinya aku harus benar-benar mendidiknya. Jika engkau tidak bisa mengendalikan istrimu, biarkan aku yang melakukannya. Kau tahu, aku juga bisa. Aku, Mary, bukan orang yang bisa kau bicarakan seenaknya. Salim, ini wilayah siapa? Serang. Mary, tunanganmu, jangan bilang kau menyuruhnya datang sebagai kedokmu. Sepertinya hari ini keluarga Luffy ingin benar-benar berkonfrontasi dengan keluarga Intan. Keluarga Luffyku ingin melindungi seseorang dan memberimu alasan, itu sudah cukup memberimu muka. Berhenti berpura-pura. Kedua keluarga ini telah berseteru selama bertahun-tahun. Tidak ada yang diuntungkan. Ini gawat. Alan? Keluarga Intan sudah meracuniku. Kalau bukan karena anak ini, aku pasti sudah mati. Ayah, aku juga melakukan ini untuk keluarga Intan. Tidak becus, hanya membuat masalah. Orang tua Luffy, kau pikir kenapa aku bisa seenaknya meracunimu? Tanyakan pada orang bodoh yang kubodohi ini. Apa aku terlihat seperti orang bodoh? Kau pikir kau bisa mencegah pernikahanku? Lelucon yang sangat lucu. Kau tahu siapa calon istriku? Kota Salatiga, Putri Priyatno Miranda. Ternyata
Putri Priyatno, penjahat besar Salatiga, Putri Priyatno. Selesai sudah, hari ini kita benar-benar akan mati bersama. Luffy, bukannya aku tidak memberimu kesempatan? Dengarkan aku baik-baik. Sekarang sujudlah padaku, enyahlah kembali ke keluargamu. Kuberikan kau beberapa hari lagi untuk hidup. Nanti keluarga Intanku akan menghabisi kalian. Pergi. Ayah, tanpa Alan tidak akan ada kami berdua. Kata orang, pengaruh orang luar terbatas. Siapa yang bilang pengaruh orang luar terbatas? Tuan Priyatno, Anda juga sudah melihatnya. Keluarga Luffy ini membawa orang datang ke acara pernikahan kita untuk membuat keributan dengan lancang mengatakan pengaruh orang luar terbatas. Luffy, sepertinya engkau, orang berpengaruh lokal ini, hidupnya juga terlalu nyaman. Muka saya tidak masalah, tetapi Tuan Priyatno, muka Anda itu apa? Muka Anda mewakili muka orang Salatiga. Kalau kau seperti laki-laki, baru pantas mendapatkan putriku. Sayang sekali. Tuan Priyatno, orang inilah yang mengacaukan pernikahan. Anda tidak boleh melepaskannya begitu saja. Menurut aturanku, untuk keluar dari pintu ini, harus ditikam 3 kali dengan 6 lubang. Apa itu ditikam 3 kali dengan 6 lubang? Bahasa dunia bawah, setiap tikaman harus tembus. Akan ada 6 lubang. Priyatno, saya tahu Anda melakukan ini hanya untuk mengendalikan kota ini. Setelah menikah dengan keluarga Intan, keluarga Luffy saya adalah penghalang terbesar. Setidaknya engkau tidak hidup sia-sia di usia ini. Keluarga Luffy saya bersedia menyerahkan semua aset, hanya meminta untuk diampuni nyawa Tuan Alan. Priyatno, ini soal harga diri, Anda tidak bisa menyetujuinya. Bocah ingusan, simpan niat burukmu. Dengan dirimu, kau ingin mengancamku? Saya tahu saya salah. Ada satu hal yang memang benar. Harga diri saya, Priyatno, harus dibayar dengan darah. Saya berhutang nyawa pada Tuan Alan. Hukuman ini akan saya, Luffy, tanggung. Urusanku sendiri akan kutanggung sendiri. Beginilah seharusnya seorang pria. 3 tebasan 6 lubang, maka aku akan melepaskanmu. Siapa yang melepaskan siapa? Belum tentu. Ayah. Kungfu yang bagus. Kupikir kau bisa menjadi yang terbaik di Salatiga. Setidaknya engkau adalah orang yang berpengalaman, ternyata engkau juga orang bodoh yang tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Tuan Alan, berhentilah bicara, kalau tidak nyawa ayah dan aku tidak akan cukup untuk membayarnya. Aku juga. Apa hubunganmu dengan Rangga? Kakakku dulu. Paman Priyatno, saling mengurus Rangga. Juga demi rencana Anda tidak bisa menyalahkannya. Kau juga terlibat dalam masalah ini. Nak, aku mau mendengarkanmu bicara. Itu sudah memberimu muka? Kau berani menanyaiku? Sepertinya kalian benar-benar sama saja. Sekumpulan sama. Tuan, aku tahu Anda baik padaku. Tapi hari ini tidak ada yang bisa menghentikanku. Miranda, hati-hati. Saya cukup mengagumi anak ini. Ayah, mundurlah. Dia seorang ahli. Ini pertama kalinya aku mendengarmu mengatakan hal seperti itu. Ini pertama kalinya seseorang bisa menahan 50% kekuatan tinju. Sebelum bertarung denganku, pria yang sesumbar, tidak ada satupun yang bisa pergi dengan selamat. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang bertahan begitu lama melawan Miranda. Wanita memang wanita,
Gerakan selanjutnya, apakah menjambak rambut? Kau manusia atau bukan? Sepertinya, banyak pria yang menderita kerugian di tanganmu. Aku tidak punya dendam denganmu, jangan halangi jalanku. Bos Basha keluar, masa hanya membawa seorang wanita? Aku kalah. Panggil semua orang lainnya keluar. Sekarang, saya akan selesaikan masalah ini denganmu. Saya bisa membuktikan bahwa saya tidak terlibat dalam masalah ini. Baik, tadi kau memberiku muka, sekarang aku juga akan memberimu muka. Bagaimana engkau akan membuktikannya? Kita berjabat tangan saja. Berjabat tangan, apa artinya? Bisa saling mengerti. Saya sangat mengagumi Tuan Alan. Mari kita lupakan saja masalah ini. Melupakannya begitu saja? Ayah mertua, masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Lagi pula, kau masih merasa belum cukup malu? Tuan Priyatno sedang bicara, kau berani meragukannya, cepat minta maaf. Saya salah. Katakan, siapa kau sebenarnya? Kenapa engkau menghalangiku untuk balas dendam? Salam hormat, Tuan Muda. Jangan basa-basi denganku. Kalau bukan karena gelang ini, kau sudah mati. Tenanglah, Tuan Muda. Kami dulu adalah saudara Supri. Miranda sejak lahir memiliki kekurangan fisik, dan berkat Supri yang melatihnya, dia menjadi sekuat sekarang. Pantas saja aku selalu merasa dia mirip denganku. Apa yang Supri amanatkan kepada Tuan Muda? Dia hanya bilang, aku akan mengetahuinya nanti. Putri. Apa yang kau lakukan padaku? Benar, Panca dulu adalah saudara kami. Dia mengkhianati kami dan menjadi seorang penjahat besar sekarang. Jadi maksudnya dia ingin aku membalaskan dendamnya? Balas, harus dibalas. Sekarang, aku melakukan apapun untuk memperluas kekuasaanku agar suatu hari nanti aku bisa membalas dendam. Supri telah berjasa besar padaku, dendamnya adalah dendamku juga. Supri hanya sekali salah menilai orang. Sekarang, dia mempercayakan tugas ini kepadamu, pasti ada alasannya. Itu bukan alasan untuk menghalangiku membalas dendam. Panca mengincar Kota Salatiga dan keluarga Intan masih memiliki pengaruh di Kota Salatiga. Jika dia menemukanmu, aku tahu. Salim, dia orang yang tidak penting. Aku akan mengurusnya untukmu. Dendam ini akan kubalas sendiri. Baik, Tuan Muda. Pergi sana, kesempatan kalian sudah habis. Kumohon. Masih saja di sini. Beri kami waktu beberapa hari lagi. Beri kami waktu beberapa hari lagi, Tuan. Kumohon. Bu. Pak, ada apa? Kita bicarakan nanti. Hati. Cepat berlututlah kepada Tuan Ken. Kumohon berbelas kasihanlah, jangan ambil rumah kami. Hati. Rumah ini selalu menjadi milik keluargaku. Apa hakmu mengambilnya? Lihat ini, hitam di atas putih. Rumah ini sekarang sudah menjadi milikku. Cepat pergi dari sini. Pak, apa yang sebenarnya terjadi? Kau masih berani bertanya? Ini semua karena engkau selalu membuat masalah di luar, membuat ibumu terlalu banyak bekerja sampai jatuh sakit parah. Aku terpaksa menggadaikan rumah ini. Digadaikan? Kalau begitu kita tebus saja. Bu, berapa yang digadaikan dulu? 50.000.
kita tebus rumah ini sekarang? Berapa harganya? Katakan saja. 100 juta? Ani, ambil uangnya di kamar. Murah sekali untuknya. Hanya dalam waktu sesingkat ini, sudah naik 2 kali lipat. 100 juta? Kau pikir aku ini pengemis? Yang kubicarakan adalah 10 miliar. Apa? Apa? Aku tidak salah dengar, kan? Kenapa engkau tidak merampok saja? Yo, bukankah ini Anda yang menjual korek api di tempat karaoke? Sini, biarkan aku merabanya juga. Kau cari mati. Alan, jangan membuat masalah lagi. Tuan Kenji pasti sedang tidak mood, makanya dia meminta harga seperti itu. Kita berlutut bersama, memohon kepada Tuan Kenji. Ibumu cukup bijaksana. Cepat berlututlah untukku. Bagaimana kalau aku tidak berlutut? Kalau begitu keluar, bakar rumah bobrok ini dan bangun toilet umum di sini. Kau? Kenji kan? Kita tidak perlu marah-marah soal uang. 1 juta mata uang aliansi, kita akan menebus kembali rumah ini. Alan. Keputusanku sudah bulat. 1 juta? Kau lebih pelit daripada ayahmu. Ayahmu tadi menawar sampai 3 juta. Nah, 3 juta memang agak banyak. Tetapi rumah ini adalah akar kita. Kenji, 3 juta bukan jumlah yang kecil. Apa tujuanmu sebenarnya? Haha, tidak kusangka engkau mengetahuinya. Sepertinya hari ini aku tidak akan melihatmu berlutut padaku. Apakah ini karena Salim? 3 juta bisa berhubungan dengan orang teratas di Flores, Putra Inta, membangun koneksi uang ini sepadan. Alan, bagaimana kamu bisa menyinggung orang seperti itu? Bagaimana ini? Aduh, leluhur. Ini semua salahku melahirkan anak durhaka. Kita akan punah. Ayah, aku akan menangani masalah ini. Jangan panggil aku ayah. Sudah membesarkanmu selama 20 tahun lebih. Tak disangka kau berani sekali bicara seperti itu. Itu keluarga Intan yang sangat berkuasa. Bagaimana kau akan menanganinya? Tulang tua kami ini bisa menahan mereka. Cepatlah lari. Sisakan keturunan untuk keluarga kita. Ayah, ibu, mengapa kalian tidak percaya padaku? Kita tidak punya alasan untuk takut padanya. Alan, bahkan bosmu Rangga sudah dihabisi oleh Salim. Apalah kau, karena kalian tidak mau pergi, maka kalian akan mati. Bersama rumah ini, ku beritahu engkau untuk terakhir kalinya, letakkan kontraknya, lalu pergi dari sini. Kalau tidak, engkau akan menyinggung kekuatan yang lebih menakutkan daripada keluarga Intan. Oh, mengancamku? Aku takut sekali. Seseorang yang mengenal kekuatan yang lebih besar daripada keluarga Intan, malah tinggal di toilet. Bos, sekarang kita akan membawanya untuk bertemu orang besar ini. Oh, siapa? Malaikat maut. Nah, aku harus berterima kasih padamu. Kalau bukan karenamu, bagaimana mungkin aku bisa dekat dengan Salim? Dekat dengan Salim atau menyinggungku? Mana yang kau pilih? Mawar. Mary. Kau? Berani sekali kau membuat keributan di sini? Bocah ini buta. Tidak tahu kalau Alan adalah anak buah Nyonya. Memang buta. Tuan Alan adalah tamu kehormatan saya. Saya salah, Nyonya. Maafkan saya. Lanjutkan. Aku belum menyuruhmu berhenti, jadi jangan berhenti. Paman dan Bibi, selamat siang. Tidak perlu repot-repot. Terima kasih banyak atas bantuanmu kali ini, Mary. Soal mata-mata yang kutempatkan di rumahmu waktu itu, aku harap Alan tidak marah. Tidak apa-apa. Aku tahu kau melakukan itu untuk kebaikan. Kau begitu percaya padaku, maka aku tidak boleh mengecewakanmu. Kontrak rumah ini, kau berniat menjualnya berapa? Nona Mary, Anda jangan bercanda. Asal Anda tidak menyalahkan saya akan memberikan semua toilet di area ini, tidak semua rumah ini untuk Anda. Nona Mary, tolong maafkan saya. Kompensasi apapun yang Anda inginkan, silakan sebutkan saja. Begini saja,
kau tampar Salim 2 kali, masalah ini akan kuanggap tidak pernah terjadi. Nona Mary, saya orang biasa, bagaimana bisa ikut campur? Tapi kau sudah ikut campur. Saya... Pantas saja bisa berhasil. Cukup kejam pada diri sendiri. Selesai. Yo, ada apa kau senang sekali? Ceritakanlah, biar kita semua ikut senang. Salim. Tenang saja, saya tidak akan bertindak gegabah. Hei, jangan berpura-pura. Tuan Salim, ini semua saya lakukan untuk Anda. Mari, kau memukul orangku seperti ini. Kau ini tidak memberiku muka. Yo, kukira siapa? Ternyata tuan muda, keluarga Intan yang baru saja batal nikah. Mari, jangan terlalu senang. Orang-orang Luffy, segera masuk dan bersihkan kekacauan ini. Rasa aman yang sialan ini. Salim, jangan bilang kau datang ke sini untuk mati. Hahaha, Alan, si payah. Kau benar-benar sombong. Aku akui, aku dulu sedikit meremehkanmu. Alan, kau bukan siapa-siapa. Siapa yang melindungi siapa? Belum tentu. Sok keras kepala. Intinya, kau hanya bisa berkelahi saja. Tapi kalau bicara soal berkelahi, ada seseorang yang kau tak pernah kalahkan. Bagaimana? Takut? Kashim menganggap penjahat sebagai ayah. Ingat saat di bawah Rangga, kau tidak pernah sekalipun mengalahkan Kashim. Bos paling menghargai dirimu. Bagaimana kau bisa melakukan hal seperti ini? Pergilah. Jangan kecewakan aku. Benar-benar masih kuat. Alan, ini sudah waktunya apa? Kau masih memuji lawan? Mundur. Tepat sasaran. Kau benar-benar tega melakukannya. Hari itu, saat kau berziarah ke makam bos, aku merasa ada yang tidak beres. Aku menggunakan seluruh kekuatanku. Kashim, kau berani-beraninya main-main. Kau tahu apa akibatnya? Dasar keras kepala, kau memaksaku. Apa kau punya kesulitan yang tak bisa diungkapkan? Nyawa istri dan anakku, aku terpaksa. Kashim, kesabaranku ada batasnya. Tolong beri aku sedikit waktu lagi. Dulu kau bilang, asalkan aku bisa memaksamu mengeluarkan sarung tinjumu, itu berarti aku menang. Alan, kakak minta maaf. Gini baru benar. Tidak adakah cara lain? Aku akan mengurus orang tuamu. Siapa Salim? Kau tidak tahu? Aku tidak punya pilihan. Dia tidak akan melepaskan istri dan anakmu. Salim, aku ingin membunuhmu. Sepertinya Kashim sangat membenciku. Bagaimana? Trikku ini cukup ampuh kan? Kau memang pintar. Hentikan. Tunanganmu datang. Kau tidak mau lebih tenang sedikit? Bagaimana dia bisa ada di sini? Ayahku memintaku untuk memberitahumu. Jangan bertindak macam-macam di belakangnya. Aku ingin memberi pelajaran pada seseorang di Flores. Apa aku masih butuh persetujuan kalian? Bisakah aku menganggap perkataan ini sebagai kau ingin bermusuhan dengan keluargaku, keluarga Priyatno? Ayahku bilang, jika ada masalah, segera hubungi dia. Dia akan membantumu menyelesaikannya. Jika ada yang berani menyentuh istri dan anaknya, maka jangan salahkan aku jika aku mengamuk. Lepaskan dia. Kakak, tunggu aku. Terima kasih banyak. Sekarang kamu sekuat apa? Hahaha. Ampun. Alan, tenang saja. Ibu tidak akan meremehkanmu. Orang yang numpang hidup. Bu,
Kamu numpang hidup? Boleh saja. Ayah tidak melarang, tapi anak-anak kita nanti harus memakai nama keluarga kita. Ayah, aku dan Mary tidak seperti yang ayah pikirkan. Kau masih mau menyembunyikannya sampai kapan? Ayah dan ibu sudah berpengalaman. Tatapan Mary padamu, kau masih belum tahu. Sampai meleleh. Pergi sana, kenapa ikut campur? Lihat kan, Anna sudah tahu. Ayah sudah lama merasa kalian aneh. Keluarga Luffy, kenapa memberimu begitu banyak uang? Memberimu begitu banyak uang. Untuk apa? Lihat Alan kita. Gagah dan perkasa. Gadis mana yang melihatnya tidak terpesona? Tentu saja. Hahaha. Kau juga tidak lihat siapa ayahnya. Aduh, aku tidak mau bicara dengan kalian lagi. Anna, ayo kita masak. Wanita seperti Mary. Tidak ada pria yang tidak menyukainya, kan? Salim, kau kenapa? Walid tidak berguna. Minggir, aduh. Pernikahan digagalkan orang tepat di tempat kejadian. Kapan aku pernah semalu ini? Tunanganku malah membantu pria lain. Aduh. Katakan padaku. Kak Walid, Anda menyuruh kami mengawasi orang-orang di sekitar Alan. Si mata satu itu sekarang sendirian. Aku tahu. Keluar. Aku tidak sia-sia menyayangimu. Kau masih berguna juga. Alan, seharusnya menyukai wanita seperti Kak Mary, bersih, cantik. Oh, si mata satu itu untuk apa berpakaian begitu bagus? Apa yang ingin kau lakukan? Jika Alan kembali, aku pasti akan membuatnya membayar. Kalau begitu, cari dia saja. Ku dengar, engkau dan dia teman masa kecil. Turuti saja, mungkin kau bisa sedikit mengurangi penderitaanmu. Kau lihat sendiri, kan? Alan sekarang sangat hebat. Kalau kau berani menyakitiku, dia pasti tidak akan melepaskanmu. Hebat sekali, ya? Benar kan? Alan, si payah itu belum pernah menyentuhmu, kan? Biar kurasakan bagaimana rasanya disentuh pria. Dia yang lebih hebat atau aku? Kau benar-benar menyedihkan. Pantas saja Alan, sudah lama bersamamu, tapi tidak ada gairah sama sekali. Kalian hajar dia, membosankan sekali. Hei, pukul saja dulu, buka semua bajunya, lalu buang ke jalan. Ayo, kita mulai. Lakukan saja. Haruskah aku pakai pisau? Kalau aku menggunting tempat yang salah, jangan salahkan aku. Alan, apa kau akan jijik padaku? Mataku sangat jelek. Aku akan mencarikanmu sebuah mata. Aku ingat dulu, kau yang membuatku lumpuh, kan? Alan, bukan semua ini perbuatan bajingan Salimah. Kau harusnya membalas dendam pada orang yang tepat. Jangan salahkan aku. Tapi aku ingat dulu, kau bilang kau ingin melakukan ini. Sudah lama. Kau benar-benar harus mati. Aku juga terpaksa. Kumohon lepaskan aku. Aku juga memohon seperti itu pada kalian dulu. Selama engkau melepaskanku, aku bisa menyetujuimu syarat apapun.
ingin hidup itu mudah. Pinjam sesuatu darimu. Selama engkau melepaskanku, apapun bisa kuberikan padamu. Itu katamu sendiri. Aduh. Hai. Sudahlah, mereka semua menertawaiku. Sembuhkan matamu, bukan membuat mereka tertawa. Alan? Sekarang tempat ini kau yang urus. Siapa bocah ingusan ini? Pergi. Tahu tempat ini milikku, berani menghalangi jalanku. Kau siapa? Dulu tempat ini milikku, namaku Alan. Kau Alan? Iya, akhirnya aku menemukanmu. Bung, aku belum selesai bicara, kau sudah memukulku sekeras ini. Cacat, bawa Anna pergi dari sini. Masalah ini tidak sesederhana itu. Wajah ini, mungkinkah? Kak, aku akan membalaskan dendammu. Apa hubunganmu dengan Sony? Kau tidak pantas menyebut nama kakakku. Pembunuh. Benar saja, Salim, rencanamu bagus sekali. Aarge? Kalian semua tahu apa yang kalian lakukan. Alan, selama engkau menjaga tempat ini untuk mengurangi pengeluaran, kau dengan kejam membunuh saudara kami. Dendam ini harus dibayar dengan nyawa. Kalian semua telah ditipu oleh Salim. Semua ini adalah konspirasi Salim. Kakakku tidak kekurangan uang, tidak kekurangan wanita, dan baik pada saudara-saudaranya. Bagaimana mungkin dia menyerang kami? Salim tidak seperti yang kau pikirkan. Saudara-saudara, kita tidak perlu mendengarkan omong kosongnya. Bunuh dia, balas dendam untuk keluarga kita. Apa yang kau lakukan pada kami, aku ingin kalian mendengarkan penjelasan. Bunuh saja aku, jangan menghina kami. Kah? Kenapa engkau punya foto adikku? Lagi pula, mereka saudaraku, membawa mereka bersamaku, melihatku membalaskan dendam mereka. Aku masih tidak percaya padamu. Seperti yang kau katakan, Salim kaya dan berkuasa, mengapa dia menyerang orang seperti kalian? Kenapa engkau punya foto adikku? Bagaimanapun juga dia saudaraku. Aku selalu membawa foto mereka agar mudah bagiku untuk membalaskan dendam mereka. Aku masih tidak percaya. Seperti yang kau katakan, Salim kaya dan berkuasa. Kenapa dia melakukannya? Orang-orang seperti kalian. Ini, lihat, aku sepenuhnya mampu menghabisi nyawamu, lalu kenapa aku tidak melakukannya? Aku tidak meminta kalian untuk memaafkanku, tapi beri aku sedikit waktu, aku akan menjelaskannya pada kalian.
Ingat, adikku mengawasimu. Darah dibalas darah. Obat ini, kalau sungguh sehebat yang kau katakan, kenapa kau tidak menyuntikkan dirimu sendiri? Ini kekaisaran, dibuat dengan mengorbankan nyawa banyak orang. Kau tidak perlu meragukan kekuatannya. Adapun mengapa aku tidak menggunakannya, Alan. Apa? Mungkinkah kepribadian Alan sudah berubah? Bahkan saudara sendiri pun tidak ia lepaskan. Sejak kecil hingga besar, aku belum pernah menerima penghinaan sebesar ini. Aku tidak tahan. hanya Alan. Apa istimewanya? Kau tahu, siapa pendukung baru Alan? Priyatno. Alan. Jika Priyatno pergi, maka Alan akan seperti ikan asin di atas talenan. Tetapi bahkan ayahku sangat menghormati kekuatannya. Kau lupa, sekarang di sisinya hanya ada seorang putri sebagai pengawal. Apakah maksudmu wanita itu sekarang bukan lawan Walid? Tunjukkan kemampuanmu, aku akan menunggumu kembali. Tidak sabar. Aku ingin membalas dendam sekarang. Alan, untuk melawan keluarga Inta, kau kembali ke Salatiga. Siapkan pasukan. Baik. Ayah, mundur. Orang ini sulit dihadapi. Mundur, pintu ada di belakang. Mundur kemana? Salim, kau punya nyali sebesar apa? Berani membuat masalah di sini? Orang tua, kau berani memutuskan pertunangan dengan keluarga Inta? Kau mau taruh di mana? Muka keluarga Intan? Keluarga Intan tidak berarti apa-apa di mata. Lalu kenapa kau masih ingin menikah dengan keluarga Intan? Hanya karena keluarga Intan menguntungkan. Kau berkaca dulu. Dengan kelakuan seperti ini, masih berani macam-macam. Miranda setidaknya bisa melawan 100 orang. Kau juga mau macam-macam dengannya. Jadi kau dari awal ingin mempermalukan keluarga Inta? Memang kenapa? Ini agak terlalu meremehkan keluarga Inta. Walid, orang ini teman dekat Alan. Bunuh dia, Alan akan keluar sendiri. Alan. Miranda. Walid, perempuan ini jangan macam-macam denganku. Aku akan menikmati calon istri ini. Kau baik-baik saja? Hati-hati. Kau ini sebenarnya apa? Hanya mengandalkan kekuatan kasar. Ini perempuan sepertimu, aku, Salim, belum pernah mencicipi. Wah, potot kecil ini, aku tidak tahu tempat lain, apakah juga keras. Alan. Aku sudah memesan makanan dan minuman. Hari ini kita harus makan di luar. Banyak sayuran di rumah, kalau tidak dimakan akan busuk. Lagi pula, lidah yang terbiasa dengan makanan enak itu tidak baik. Alan, kau yang putuskan. Kalian tenanglah. Kalau begitu kalian pergi makan saja. Entahlah tempat lain. Sekeras ini atau tidak. Jagoan nomor 1 kota Salatiga, mawar berdarah. Kudengar. Benarkah? Walid. Bagus.
Tadinya, aku masih mempertimbangkan status pernikahan kita yang hanya pura-pura. Aku masih memikirkanmu. Sekarang, tidak perlu lagi. Tunggu saja sampai aku bosan denganmu. Lalu akan kubawa engkau berjalan-jalan di jalanan, biar semua orang di bundaran tahu seperti apa jagoan nomor 1 kota Salatiga. Rendahan. Kau apakan dia? Aku hanya membantunya mewujudkan keinginan kecilnya. Kau seperti bukan manusia lagi. Aduh, Alan, kita akan bersaudara. Tenang saja, setelah menghabisi kau, aku akan merawat orang tuamu dengan baik. Kau tak akan sempat. Alan. Dipukul bagaimanapun juga tidak bereaksi, sepertinya kau sudah bukan manusia lagi. Kau juga tidak sehebat itu. Lagi pula manusia biasa, batas kemampuanmu hanya sampai di sini. Benarkah? Hahaha. Bagaimana? Apa kau berencana menggunakan tusuk gigi sebagai senjata rahasia? Untuk menghadapi kalian, tusuk gigi sudah cukup. Walid, habisi dia. Kamu sedang apa? Nyamuk makan gajah? Ada apa? Walid? Halo? Jangan menakutiku. Jangan berteriak. Dia tidak akan menanggapimu. Bukan. Jangan macam-macam. Sekarang takut. Salim berani menyentuh orang di sekitarku harus membayar harga. Kehormatan Miranda akan kutukar dengan nyawamu. Aku tidak melakukan apa-apa. Tidak percaya. Tanya dia. Dengan kemampuannya yang pas-pasan, kau pikir dia bisa menyentuhku? Lain kali kau bicara, bisa lebih halus. Karena aku tidak melakukan apa-apa, Alan, bisakah engkau melepaskanku? Melepaskanmu? Selama kau melepaskanku, keluarga Intan pasti akan memberimu hadiah besar. Salim, kau pikir aku hidup sampai hari ini karena apa? Karena kekuatan yang hebat dan kebijaksanaan yang luar biasa. Motivasi aku hidup sampai hari ini adalah balas dendam. Kumohon, jangan pukul aku lagi. Aku anak laki-laki satu-satunya dari keluarga Intan. Sebutkan saja syaratmu. Ayahku pasti bisa memenuhinya. Baiklah. Aku ingin mereka hidup kembali. Alan, jangan main-main. Berapa harga satu nyawa? Sebutkan saja harganya. Aku, Salim, akan membayarnya. Nyawa saudaraku tidak bisa kau beli dengan uang. Zaman sekarang begini ya. Yang beruang bisa membeli nyawa. Yang tidak beruang ya tidak punya nyawa. Hahaha. Kalau begitu nyawamu berharga berapa? Katakan saja. Selama aku bisa melakukannya, aku akan melakukannya tanpa ragu. Benarkah? Kalau begitu sujudlah kepada semua saudara-saudaraku ini dan teruskan sampai aku puas. Baiklah, aku setuju. Selanjutnya, kuserahkan pada kalian. Lakukan saja, apapun itu,
keluarga Luffy akan bertanggung jawab. Aku tahu, kamu pasti akan datang, Alan. Aduh, aku sudah memesan makan malam, ayo makan bersama. Di jam segini, Ani seharusnya sudah menyiapkan makan malam. Lain kali saja ya. Lain kali, aku pasti pergi. Ingat apa yang kau katakan? Tabib tidak perlu mengirimkan obat perangsang lagi. Salim sudah mati. Sampai itu mati ya, sudah. Malah membuatku rugi satu bisnis. Awalnya hanya ingin mendekati keluarga Intan dan mempermainkan Alan. Tidak disangka, terus-menerus menggangguku. Tulang yang patah bisa sembuh kembali dan ahli dalam meridian. Orang ini tidak sesederhana itu. Aku masih berharap Tabib bisa membantuku menyelesaikan masalah ini. Tentu saja bisa. Tapi untuk imbalannya kali ini aku harap kalian menyediakan 10 anak kecil agar aku bisa mengembangkan obat baru. Tidak masalah. Di mana ayah dan ibu? Oh, mereka sudah makan. Lalu kenapa kamu tidak makan? Aku takut kalau kamu pulang, makan sendirian, tidak ada teman mengobrol. Suara apa itu? Aku akan lihat. Siapa itu? Mungkin kucing liar. Kak Mary memintamu besok pergi ke desa Serdang menemuinya. Sebenarnya tujuan saya hari ini adalah untuk memancingmu keluar lalu mengajak orang tuamu dan Anna untuk tinggal di rumah. Kenapa engkau melakukan ini? Aku ingin kau melihat ketulusanku padamu. Aku ingin ke toilet. Maaf, tempat ini sudah ada yang menempati. Nona, aku lihat dari pakaianmu, kau pasti seorang putri. Bolehkah kau membantuku melihat benda apa ini? Oh, keluarkan dan lihat. Jika engkau tidak membukanya, bagaimana aku tahu apa itu? Benda ini cukup berharga. Nona, lebih dekatlah sedikit. Aku tahu, cepat buka. Nona, lihatlah baik-baik. Uhuk. Ikut aku. Ini bubuk obat. Alan, kau berani merusak rencana kami? Kau yang menaruh obat itu? Reaksimu cukup cepat. Dia ada di tanganku. Kau berani menyentuhnya sedikit saja, aku akan membuatmu menyesal. Tunggu sampai aku memberinya obat ini. Kau berani memberinya. Cepat. Aku telah bersumpah tidak akan membiarkan orang di sekitarku terluka lagi. Jangan salahkan aku. Wah, asik juga nih. Tidak menikmatinya, sungguh sayang. Uhuk. Siapa kau? Kenapa aku ada di sini? Hai cantik, ceritakan padaku tentang Alan, lalu aku akan melepaskanmu. Alan hanyalah seorang penjaga keamanan, tukang pukul saja. Sepertinya orang ini tahu sesuatu. Sepertinya Nona Mary belum mengerti kejahatan dunia ini. Kau tidak berniat untuk mengatakan yang sebenarnya padaku. Siapa engkau sebenarnya? Kenapa engkau membawaku ke sini? Siapa Alan? Apa hubungannya denganku?
Selama engkau mengatakan yang sebenarnya, aku akan memberimu sebotol air ini. Ada apa ini? Kenapa aku begitu menginginkan sebotol air itu? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Mampu menahan godaan air dari obat perangsangku ini. Sepertinya dia memang tidak tahu apa-apa. Ya sudahlah, sudah sampai sejauh ini, anggap saja keluar untuk bersenang-senang. Mau minum? Kemarilah. Ada apa ini? Aku tidak bisa menolak air ini. Aku sangat ingin minum. Berani-beraninya engkau menyentuh orangku, sepertinya kau tidak ingin hidup lagi. Kau datang tepat waktu. Siapa kau sebenarnya? Orang yang akan mengambil nyawamu. Kalau kau tidak mau bicara, aku akan menghajarmu sampai engkau bicara. Pengikut, seluruh tubuhku penuh dengan racun. Setiap kali engkau menyentuhku, kau tidak tahu berapa banyak racun yang menempel padamu. Sepertinya aku menang. Oh, begitu? Apa? Tubuhku ini, bahkan pisau dan senjata api pun tak bisa menembusnya. Hanya bubuk obat, kau pikir bisa masuk ke tubuhku? Ini tidak mungkin. Bahkan kulit sapi sekalipun, obatku ini bisa membuatnya hancur. Picik. Aku pernah mendengar ada teknik memutuskan tubuh. Setelah melewati penderitaan yang membara, bisa mendapatkan tubuh kebal. Sepertinya engkau cukup berpengetahuan juga. Raja obat, ya? Kau sangat sial. Justru bertemu denganku, musuh alammu. Teman, kita sama-sama orang yang berlatih. Bagaimana kalau masalah ini kita lupakan saja? Lagi pula engkau tidak kehilangan apa-apa, kan? Maaf, kau sudah menyentuh titik sensitifku. Aku tidak bisa mentolerir orang-orang di sekitarku terluka lagi. Kita sama-sama punya guru. Kau harus pikirkan baik-baik. Oh ya, apakah obat mereka bisa masuk ke tubuhku? Aku peringatkan kau, di belakangku ada sebuah kekuatan. Jika kau ingin melindungi orang-orang di sekitarmu, jangan sakiti aku. Kalau tidak, engkau akan terus menyakiti orang-orang di sekitarku, begitu? Kata-kata terakhirmu itu lebih seperti deklarasi kematian. Karena engkau mengoleskan racun ke tubuhmu, pasti engkau menyembunyikan penawarnya, kan? Kau mau apa? Tidak. Tidak. Kalian semua kubuat. Kalian. Raja obat cuma gertak sambal saja. Maaf, membuatmu terkejut. Setengah jam ini aku berlari ke sini, lihat, aku berkeringat banyak. Air? Aku mau air. Aku akan membelikanmu air. Aku mau air. Kau mau apa? Mary. Aku mau air. Jangan seperti ini. Mary. Jangan, Mary. Aduh, ini semua masalah apa? Besok, bagaimana aku bisa bertemu orang? Apa itu? Anna, dengarkan aku, bukan seperti yang kamu pikirkan. Kamu tidak perlu menjelaskan kepadaku. Aku dan kamu tidak punya hubungan sedekat itu. Bagaimanapun, aku hanyalah orang biasa. Sama sekali tidak memenuhi syarat untuk bersaing dengan Mary. Bukankah aku juga sama? Lihatlah rumah ini. Setiap kali lewat di sini, selalu berpikir, andai saja bisa tinggal di rumah seperti ini. Sekarang, benar-benar tinggal di sini, tetapi karena wanita lain. Anna, dengarkan aku, bukan seperti yang kamu pikirkan. Anna, jadi mengapa kamu menyembuhkan mataku, membuatku melihat dengan jelas seperti ini? Aduh. Anna, aduh. Ini semua masalah apa sih? Sampah.
semuanya sampah. Meskipun beberapa pria menjijikan ini adalah sampah, akhirnya berhasil membuat situasi Walid kacau. Alan ini pada akhirnya masih harus aku yang turun tangan. Aku pasti akan membuatnya. Membayar harganya. Ada apa? Katakan saja langsung. Ada kabar baik. Ada yang bilang saya, salah satu dari 3 raksasa Salatiga. Sekarang semuanya akan berubah. Katakan langsung apa yang kau butuhkan dariku, jangan berbelit-belit. Sekarang, salah satu raksasa Salatiga lainnya sedang sakit parah. Dia bersumpah, jika penyakitnya disembuhkan, maka bisa mewarisi hartanya. Kau ingin memanfaatkan aku? Tidak berani. Keputusan akhirnya ada di tangan Tuan sendiri. Sekarang dendamku sudah terbalas. Saatnya menepati janjiku pada Supri. Kalau begitu kita segera pergi ke Salatiga. Perempuan jahat, pergi. Jangan biarkan aku melihatmu. Melihatmu membuatku teringat putraku. Dendam ini, Anda harus membalasnya. Bagaimana aku bisa membalasnya? Anak ini benar-benar telah kumanjakan. Dia berani membuat masalah dengan Priyatno. Lagiman dari Salatiga, apakah Anda pernah mendengarnya? Lalu bagaimana? Aku tidak punya kemampuan untuk membangkitkan orang mati. Ada. Aku punya. Benar-benar keluarga kaya. Dasar ini bukan keluarga biasa yang bisa mencapainya. Jangan bicara tentang mewarisi lagi, Man. Hanya mendapatkan dukungan lagi, Man. Setelah itu, menghadapi Panca, itu adalah bantuan besar. Jangan sebut nama itu dulu. Baik. Hebat. Melihat sesuatu, layak menjadi pengawal pribadi orang seperti itu. Langkahnya ringan tapi kuat. Kekuatannya tidak lebih lemah dari Miranda. Salatiga, masih ada orang seperti itu? Silakan duduk. Adikku datang mengunjungiku kali ini. Apa kau datang untuk melihat apakah aku sudah mati? Saya, Priyatno, membawa orang yang luar biasa untuk berbagi denganmu. Priyatno, kau mencari alasan, jangan terlalu mengada-ada. Pria muda seperti ini, apa istimewanya? Tuan kami tidak menyukai tipe seperti ini. Alan, meskipun muda, tetapi kekuatannya luar biasa. Priyatno, aku tahu kau sangat ambisius. Sekarang aku sudah tua, jangan mempermainkan. Pergi. Tunggu sebentar. Tidak tahu diri. Tunggu sebentar. Sok tahu. Ilmunya kuat sekali. Kedengarannya bagus. Mengundang orang sakti. Ternyata engkau menyewa preman. Lagiman, tangan kananmu ini apa tidak bisa lepas dari kenari ini? Apa anehnya? Kenari ini adalah harta karun pemberian Panca. Selama Tuan memegangnya, tubuhnya akan merasa nyaman. Kau menertawakan apa? Aku menertawakan kesombongan kalian, menganggap racun sebagai obat mujarab. Kurang ajar, jangan bicara sembarangan. Kalian tidak akan percaya, tapi selama kenari ini dibuka, kebenarannya akan terungkap. Kenari emas ini adalah harta yang langka, bahkan truk besar pun tidak bisa menghancurkannya. Bagaimana bisa dibuka dengan mudah?
Pukulan tanganku ini cukup untuk membunuh seekor sapi, tapi lihat kenari ini sama sekali tidak rusak. Ilmu bela dirimu belum mumpuni. Di seluruh kota Salatiga, belum ada yang berani bilang aku, Kevin, tidak mumpuni. Kalau begitu, bagaimana mungkin? Ada langit di atas langit, ada orang di atas orang. Tidak ada orang di Salatiga, bukan berarti tidak ada orang di dunia. Lihat baik-baik, apa ini? Serangga ini hidup dari saripati hewan. Saat orang mendekatinya, ia akan mengeluarkan racun. Itulah sebabnya saat Anda menyentuh kenari, Anda merasa nyaman. Apakah Anda tidak merasa aneh? Padahal tidak ada gejala penyakit, tubuh Anda semakin memburuk. Ngomong-ngomong, Tuan memang sejak mulai bermain kenari, rona wajahnya berubah memburuk. Orang yang aneh, tolong hilangkan racun ini untukku. Aku hanya seorang penipu, pria tampan, bukan dokter. Anda biarkan saja dirimu mati. Ayo pergi. Mohon maaf atas kelancangan saya tadi, tolong jangan dimasukkan ke hati. Minggir. Kau juga seseorang yang berpengaruh, begini mengganggu, tidak baik kan? Kevin dijuluki tak tergoyahkan karena kuda-kudanya yang kokoh. Kata-kata sopan di mulut sebenarnya ingin memaksa kami untuk tinggal. Tidak berani. Mohon Tuan, bantu kami. Kalau begitu aku ingin melihat apakah kalian bisa menahan aku. Kau ini siapa sebenarnya? Bagaimana engkau melakukannya? Katanya engkau tidak becus, sekarang kau percaya kan? Selama Tuan mau menolong, saya akan membantu sepenuhnya. Membantu sepenuhnya? Waktu itu ku dengar aku bisa mendapatkan harta warisan ini, makanya aku datang. Ini bisa dibicarakan, kita selesaikan dulu urusan penting ini. Legiman, kau benar-benar pandai sekali bermain licik. Ingin mendapatkan sesuatu dengan cuma-cuma. Tuan, jangan bicara sekasar itu. Sudah kubilang, pasti ada imbalan besar. Oh, benarkah? Apa yang kuinginkan mungkin bisa menghancurkan seluruh keluargamu. Aku, Lagiman, meskipun tidak berkuasa, tapi ingin menghancurkanku dengan mudah, itu hanya mimpi di siang bolong. Katakan saja apa yang kau inginkan. Aku ingin sebuah janji darimu. Janji apa? Aku ditakdirkan untuk melawan Panca. Saat itu tiba, aku harap Lagiman bisa berpihak padaku. Nah, kau berani memprovokasi orang jahat itu? Itu tidak perlu kau pikirkan. Kau hanya perlu bilang setuju atau tidak. Kevin, tadi kau juga sudah bertarung dengannya. Bagaimana menurutmu? Kurasa 10 orang sepertiku bukanlah lawannya. Mencelakai aku, merebut hartaku, asalkan engkau membantuku, Lagiman, bertahan hidup 2 tahun lagi. 2 tahun ini nyawa kuserahkan padamu. Kesepakatan tercapai. Kekuatan ini sudah lama sekali aku tidak merasakannya. Jangan senang dulu, ini hanya solusi sementara. Untuk benar-benar menyembuhkan penyakitmu, masih membutuhkan ginseng 1000 tahun. Apa ginseng 1000 tahun itu barang langka? Kalau begitu hanya bisa pasrah pada takdir. Adik, aku mempermainkanku. Mempermainkanmu? Omong kosong? Kau ingin aku mempercayai sebuah janji? Lagiman, kau bisa sampai di posisi ini sekarang. Cara melindungi dirimu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Bagaimana caranya agar kau percaya padaku? Sangat sederhana. Beberapa hari ini, aku akan menggunakan darahku untuk menghangatkanmu, dan kau harus benar-benar menunjukkan sikapmu. Apa kau ingin aku menantang Panca secara terbuka? Seperti yang kita semua tahu, 3 raksasa kota Salatiga, Taufik adalah perwakilan Panca di kota Salatiga. Aku ingin kau berselisih dengan Taufik. Aku ingin kau bermusuhan dengan Taufik. Adik, kau terlalu muda, tidak tahu betapa berbahayanya dunia ini. Hal ini setelah dilakukan tidak akan bisa kembali.
nyawaku diberikan oleh orang lain. Katakan saja, bisa engkau setujui atau tidak? Baiklah, nyawaku kuserahkan ke tanganmu. Besok aku akan mengadakan pesta, mengundang Taufik. Ini Mary, ginseng 1000 tahun yang kubawakan untukmu. Ginseng semahal ini, bagaimana bisa kau hilangkan? Kaulah penyebab semua ini. Kalau saja kau tidak mengacaukan pernikahan Salim, mana mungkin dia sampai nekat memprovokasi Priyatno. Dosa anakmu sangat besar, dan kau juga tak bisa lepas dari tanggung jawab. Dasar bocah? Jangan kira karena ini bukan Flores, ku tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Jangan lupa, keluargamu masih ada di Flores. Kau mengancamku? Hanya dengan ginseng murahan ini, kau pikir kau bisa mengubah nasibmu? Yingtai dari Flores, Lagiman setuju bertemu denganmu. Bocah, tunggu sampai aku menyelamatkan Lagiman. Tunggu sampai aku keluar dari pintu ini. Saat itulah ajalmu. Tuan Lagiman, terima kasih. Ku dengar kau punya obat awet muda. Hahaha. Apa ini? Ini adalah ramuan yang telah diteliti dan diuji berkali-kali oleh kekaisaran kami. Jika ini disuntikkan ke dalam tubuh, kau akan segera mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Lalu, bagaimana engkau membuktikannya? Tuan Lagiman, sudah lama saya mendengar tentang bawahan Anda. Kevin memiliki kemampuan bela diri yang luar biasa. Di mata Anda, bagaimana kemampuan bela diri saya? Langkah kaki Anda lemah, tubuh Anda kosong, tidak lebih dari kantong kulit berjalan. Hahaha. Jika Anda tidak bisa mengalahkan kantong kulit busuk ini, badut sirkus. Hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda siapa badut sirkus yang sebenarnya. Bagaimana mungkin? Tuan Lagiman, Anda juga telah melihatnya. Asalkan Anda sama seperti saya, menyuntikkan obat ini, Anda juga bisa seperti saya, sangat kuat. Di dunia ini sebenarnya ada harta karun seperti ini. Hahaha. Harta karun apa? Saya juga ingin melihatnya. Priyatno, kembalikan nyawa anakku. Oh, kira saya siapa? Anjing kurap dari Flores. Kau berlari ke kota Salatiga. Untuk apa? Setelah saya membantu Lagiman memulihkan masa mudanya, orang pertama yang akan saya habisi adalah Anda. Lagiman, apakah Anda tidak ingat perjanjian kita? Tentu saja saya ingat, tetapi jika obat ini benar-benar efektif, permintaan Anda sangat berbahaya, sulit bagi saya untuk terus bekerja sama dengan Anda. Kau ingin apa dariku? Aku ingin membalaskan dendam anakku, membunuhnya. Jika kalian ingin kekayaan dan kekuasaan, aku bisa memenuhinya. Tuan, jika Anda menyuntikkan obat ini, Anda juga bisa mencapai efek yang sama. Itu jauh lebih baik daripada aku berlatih keras selama 30 tahun. Karena kau mengatakan itu, aku sudah membuat keputusan. Tunggu, bocah pirang. Kapan giliranmu bicara? Orang-orang usir dia. Belum menyembuhkan penyakit Lagiman, sudah belajar memerintah. Ya? Lancang.
Baiklah. Nanti kau juga akan kurus. Aku tunggu. Lagiman, ginseng 1000 tahun ini sudah kucari untukmu. Sekarang kau ingkar? Tidak baik kan? Ginseng 1000 tahun ini, aku juga bisa membelinya. Sebutkan saja harganya. Kau harus pikirkan baik-baik. Kau mau percaya ginseng 1000 tahun asli yang ada di tanganku ini? Atau percaya pada sebotol obat yang asal-usulnya tidak jelas? Kevin bilang, kekuatan kalian seimbang. Ini membuat aku sulit memilih. Begini saja, kalian adu kekuatan, buktikan dengan kekuatan. Baiklah, tidak masalah. Lagiman, ku beritahu engkau, aku paling benci pengkhianatan. Hari ini akan kutunjukkan pada kalian akibat dari mengkhianatiku. Dasar bocah ingusan, berani jangan lari kau. Berani kau kejar aku. Kau pengecut. Kulihat kau cuma punya kemampuan segini. Bagaimana segitu saja sudah menyerah? Hanya punya tubuh yang kuat, tapi tidak punya dasar ilmu bela diri. Bagaimana menurutmu? Alan memang hebat, tapi kita bukan sedang memilih bawahan. Anda lihat penampilan Intan. Jika Anda memiliki tubuh seperti itu, bagaimana jadinya? Aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku umumkan, aku akan bekerja sama dengan Intan. Aku sudah tahu, tidak akan ada yang menolak tubuh sekuat ini. Siapkan diri untuk bertarung. Lagiman, senang bekerja sama denganmu. Akhirnya kehabisan tenaga juga. Aduh, Alan, apa yang terjadi? Hanya tipuan belaka. Serum ini hanya memicu potensi seseorang. Apa yang dipinjam pada akhirnya harus dibayar. Jika tidak bisa membayar, seperti kakinya, akan langsung lumpuh. Alasan aku tidak melawanmu tadi adalah untuk menguras tenagamu. Untuk melihat berapa lama efek serum ini bertahan. Kenapa engkau tidak memberitahuku sebelumnya? Kau ingin melawanku, dan aku masih harus memberitahumu. Kau pikir aku bodoh? Ani, ayo pergi. Bung, jangan pergi. Nyawaku masih ada di tanganmu. Lagiman, aku ingat pernah bilang padamu, aku paling benci pengkhianatan. Bung, aku salah. Aku hanya gegabah dan dibutakan. Bung, maafkan aku. Lagiman, kau seharusnya tahu tujuan kedatanganku hari ini kan? Memintaku untuk menemui Taufik dan bermusuhan dengannya dengan bukti. Bagus, aku tidak mau. Kau mengecewakanku untuk kedua kalinya. Hahaha. Lagiman masih hidup? Kenapa kau mengundangku ke pemakamannya? Apaan sih? Berani halangi jalanku? Oh, Priyatno juga ada di sini. Pas sekali kita bicara setelah Lagiman pergi, wilayah ini bagaimana kita bagi? Taufik, kau tidak menghormati orang tua sepriku. Hah? Orang tua Lagiman, siapa suruh kau malang tidak punya anak? Lebih baik kau serahkan semua anak buah dan wilayahmu padaku. Nanti aku akan menikah lagi dan anakku akan kunamai dengan nama keluargamu agar keluarga Lagiman punya penerus. Hah? Taufik, jangan keterlaluan. Lalu kenapa? Orang yang sebentar lagi mati, sekarang anak buahmu, ada berapa yang masih mendengarmu? Biar ku beritahu, sejak ulang tahunmu yang ke-60 tahun lalu, aku sudah mulai menyuap anak buahmu. Taufik, jadi saat ulang tahunku, kenari yang Panca berikan bermasalah. Hahaha, aku salut padamu. Hadiah dari lawan pun kau terima. Demi gengsi, kau menderita. Kevin, tampar dia. Kau pikir kau bisa menampar? Biar ku beritahu kau, orang yang berdiri di belakangku sekarang adalah Bos Panca.
berani sentuh aku, pikirkan baik-baik akibatnya. Hidup beberapa hari lagi juga lumayan bagiku. Aku tidak bisa menahan ini, Kevin. Orang tua benar-benar tidak ingin hidup. Tidak ada kekhawatiran sama sekali. Bagaimana ini? Kevin ini sepertinya bukan lawannya. Jurus Kevin sangat hebat. Sepertinya tadi, dia terluka parah setelah menahan pukulan Inta. Sepertinya selain Ao, juga ada Priyatno, gadis itu yang bisa bertarung. Taufik, walaupun aku mati, sebelum aku mati, aku tidak akan membiarkanmu hidup tenang. Orang tua, aku sudah lama tidak menyukaimu, mengandalkan kekayaan, bertindak semena-mena di kota ini. Tanpa uang, kau bukan apa-apa. Kau, uhuk. Pas sekali, hari ini, kau yang memulai memanfaatkan kesempatan ini, membuatmu mati lebih cepat. Aduh. Priyatno. Orang tua sekarat sepertimu, mati saja lebih baik untuk semua orang. Kau tidak menyadarinya, kan? Kau juga harus tahu hubunganku dengan Panca. Aku tidak akan membiarkan orang-orangnya berkembang pesat. Priyatno, sebenarnya Panca tidak ingin menghancurkan orang-orang Supri. Kalau tidak mungkin dia membiarkanmu berkembang selama bertahun-tahun. Omong kosong. Dia belum menyerangku karena aku belum cukup penting. Fa, ternyata engkau tidak sebodoh yang dikatakan Panca. Dua mata-mata yang Panca tempatkan di sisiku kemarin sudah kutemukan. Bagaimana engkau menemukannya? Apa? Aku tidak bisa menempatkan mata-mata di sisi Panca? Meskipun kau tahu rencana kami, lalu bagaimana? Hanya dengan kalian, seorang tua sekarat, dan seorang mantan pecundang, berani melawan Pap? Bisa atau tidaknya melawan, kita harus melawan dulu baru tahu. Tidak tahu diri. Kalau begitu, hari ini akan kuberikan kalian pelajaran. Ya. Hanya dengan kekuatan sekecil ini, berani melawan bos. Alan, tolong dia. Tak kusangka gadis kecil, Priyatno, sudah sehebat ini. Lain kali kita bertemu, salah satu dari kita pasti mati. Satu lagi. Jangan, tidak boleh. Tunggu dulu, Tuan. Taufik hanyalah bidak Panca belaka. Tanpa dia, akan ada penggantinya. Lagi pula kita butuh seseorang untuk menjadi mata-mata kita. Uhuk. Nak, aku sudah menunjukkan sikapku. Aku dan Panca bermusuhan. Nyawaku, uhuk. Nah, ginseng ini sangat ampuh. Orang tua sialan, anjing kurap. Kau bahkan tidak bisa menangani ini. Untuk apa aku membutuhkanmu? Priyatno telah menemukan mata-mata kita. Tidak ditemukan selama 10 tahun. Kenapa tiba-tiba ditemukan hari ini? Apakah dia kembali? Tidak berguna. Pembagian kekuasaan kota Salatiga kita bicarakan setelah Lagiman mati. Sekarang Flores hanya tersisa keluarga Luffy. Ini adalah waktu yang tepat untuk menyusup. Apakah Anda berencana untuk turun tangan sendiri? Dengan mata-mata di sekitar, bagaimana aku bisa tenang memberikan kekuasaan kepada kalian? Masalah ini akan aku tangani sendiri. Kalian tidak merasa sesak?
Tidak. Sekarang, tuan kita tampaknya berada dalam dilema. Putriku tidak pernah kalah. Satu selalu menang, satu tidak pernah kalah. Bagaimana kalau kita keluar jalan-jalan? Baiklah. Alan, ada apa denganmu? Aku merasakannya, Panca datang ke Flores. Jika kita langsung menyerangnya, berapa persen peluang kita untuk menang? Panca sangat cermat karena dia berani datang. Aku khawatir kita tidak punya peluang sama sekali. Panca telah meninggalkan markasnya, tidak ada kesempatan yang lebih baik dari ini. Kedatangan Panca kali ini pasti untuk mengendalikan situasi di Flores. Bagaimana jika kita mendorong Alan untuk menjadi pemimpin Flores dan menciptakan kesempatan bagi mereka berdua untuk bernegosiasi? Tidak bisa. Mengapa? Aku pernah melihat Panca dan Supri bertarung. Aku rasa Alan tidak yakin bisa menang. Apakah Panca ini tidak punya kelemahan? Panca tidak pernah membiarkan petarung menyentuh tubuhnya. Tidak ada yang tahu di mana kelemahannya. Lalu adakah cara untuk mendekati tubuhnya? Panca orangnya sangat berhati-hati. Carilah tukang pijat, tapi hanya cari yang buta. Pijat? Tunarungu? Sekarang kumpulkan semua orang buta di Malang yang mencari nafkah dengan memijat. Sekarang juga... Apa yang ingin kau lakukan? Agar Anna tidak merasa rendah diri karena matanya aku bermain permainan orang buta dengan Anna sejak kecil. Mungkin tidak ada yang lebih mengerti orang buta daripada aku. Tidak bisa. Ini sangat berbahaya jika terjadi kesalahan. Ini mungkin satu-satunya kesempatan kita. Tunggu di sini. Paman sebentar lagi datang. Kau tukang pijat yang baru? Ya. Paman, ini tukang pijat yang saya cari, tukang pijat terbaik di seluruh Flores. Orang ini, Pap, kok sepertinya usianya hampir sama denganku? Faye, apakah yang terbaik? Harus dicoba dulu baru tahu. Brian, aku haus, kau siapkan sesuatu. Baik. Mulai. Baik. Coba kulihat tukang pijat terbaik Flores. Seberapa hebatnya? Sekarang adalah kesempatan terbaik, tapi firasatku mengatakan tidak bisa membunuhnya sekaligus. Pak, bagaimana dengan pijatanku? Dari tulangnya aku merasakan orang ini sudah sangat tua, tapi kenapa otot di bawah kulitnya begitu kuat? Tukang pijat, keahlianmu bagus. Aku tidak bisa melihat sejak kecil, jadi sedikit lebih baik dari yang lain. Bagus. Tuhan membalas kerja keras. Kau akan menjadi orang sukses. Dan kau akan menjadi batu loncatanku. Paman, airnya sudah datang. Cepat. Aku tidak tahan lagi. Bos, bagaimana kalau Bapak minum dulu? Lakukan saja apa yang kau mau. Ini mau ngapain? Enak. Aku bilang kok ruangan ini bau darah sekali ya. Oh, begitu. Ini sedang transfusi darah. Dari dulu ada desas-desus kalau orang kaya luar negeri memelihara remaja pria dan wanita untuk menyediakan darah segar, mengganti darahnya, dan dengan cara ini mereka bisa awet muda. Paman, apakah Paman masih haus? Pergi sana. Guru, bagaimana menurutmu dengan kondisi tubuhku ini? Tubuh Bapak ini agak sulit kupahami. Kelihatannya berotot, tapi otot Bapak tidak bisa menopang tubuh Bapak. Kau orang pertama yang berani berkata jujur padaku. Saya tidak berani menyembunyikan. Aduh, sayang sekali. Aku punya teman lama. Dia bisa membantuku memperbaiki tulangku, tapi dia tidak mau membantuku. Karena uang yang Anda berikan tidak cukup. Jadi dia tidak mau membantu Anda. Haha. Urusan yang bisa diselesaikan dengan uang bukan masalah bagi saya. Teman lama saya itu keras kepala sekali. Meskipun sudah ditakdirkan,
Saya tidak punya kemampuan untuk melawan takdir. Terlalu mendalam, saya benar-benar tidak mengerti. Jika seseorang tidak hidup untuk dirinya sendiri, langit dan bumi akan menghancurkannya. Prinsip ini saya masih mengerti. Jadi, dia mati muda, dan sekarang saya hidup dengan baik. Bos memang hebat. Ternyata di sini. Paman, ada masalah? Sudah dewasa, sedikit masalah saja panik. Di dalam rumah, masuk orang berpakaian hitam. Bukan rumah kita. Kalau hilang sesuatu, beli lagi saja. Orang itu menemukan waduk. Bagaimana dia bisa masuk? Tadi bukannya pergi mengambil air. Dia mengikuti di belakang kami. Saat menoleh baru menyadari ada satu orang yang hilang. Cepat pergi. Tidak berguna. Orang itu terluka, pasti tidak akan lari jauh. Ada sedikit masalah di rumah. Saya akan meminta sopir untuk datang, mengantarmu pulang. Rencananya sudah selesai. Selanjutnya lihat anjing tua ini. Bagaimana dia akan menghadapinya? Ayo cepat naik. Tuan Alan, sekarang saya antar ke toko. Terima kasih telah mengurus saya, seorang tunanetra. Sama-sama. Kalau saja kau bukan orang buta dan tidak mengenaliku, nasibmu akan sama seperti sopir itu. Tapi aku bukan tunanetra. Alan, kenapa kau di sini? Seharusnya aku yang bertanya padamu. Akulah bosmu. Bukan urusanmu. Sebelumnya aku curiga bahwa engkau dan Paman Priyatno bukanlah ayah dan anak. Mana ada ayah yang menjadikan putrinya sebagai pengawal? Memang aku bukan putri Paman Priyatno. Paman Priyatno tahu aku akan datang malam ini. Tidak ada alasan untuk menyuruhmu melakukan hal yang sia-sia ini. Jadi malam ini engkau bertindak sendiri. Aku akan menerima hukumannya nanti. Kau tidak mengatakan apa-apa. Sulit bagiku untuk membantumu. Membantuku? Paman Priyatno juga bilang akan membantuku. Tapi aku sudah menunggu 10 tahun. Tapi setidaknya kau tahu hubunganku dengan Paman Panca yang seperti musuh bebuyutan. Jika aku bisa membantumu, mengapa tidak? Aku sudah mencari adik laki-lakiku. Adikmu juga diculik dan dikurung? Hari ini aku sebenarnya berencana untuk menyelamatkannya. Tetapi aku bahkan tidak bisa mendekati tempat itu. Aku bisa membantu. Mengandalkan pria, lebih baik mengandalkan diriku sendiri. Malam ini, aku tahu kelemahan Panca. Kau berani mendekati Panca, berarti masih punya sedikit keberanian. Untuk sementara, aku percayakan padamu. Sepertinya kau juga bukannya tidak berperasaan. Rencana besok akan segera dimulai. Panca bajingan ini hidup sehari lagi adalah bencana bagi dunia. Ayo. Semoga sukses. Tentang rencana besok, sebenarnya masih ada celah. Oh, celah apa? Lihat, engkau, seorang pemuda miskin, tiba-tiba berdiri di puncak Flores, siapapun akan curiga. Aku tidak memikirkan hal ini. Aku punya cara. Cara apa? Jika Flores semua tahu, kau adalah tunanganku, maka masalahnya selesai. Tidak bisa. Lalu apa engkau punya cara yang lebih baik? Aku. Rencana ini sangat mendesak, semua rencana diutamakan, jadi sudah diputuskan. Sudah kubilang, anak ini dan Mari. Pasti ada sesuatu. Aduh, akhirnya dia tetap jadi numpang hidup. Sudah kubilang Alan, akan sukses, tapi tak kusangka dengan cara seperti ini. Situasi di Flores kacau, malah dimanfaatkan oleh pemuda miskin itu. Jika situasi Flores stabil, itu tidak baik untuk kita. Keponakanku, ini tentu saja hal yang baik. Seorang yang numpang hidup, bukankah lebih mudah dikendalikan? Oh, Paman memang bijaksana. Sepertinya Tuhan menetapkan aku akan tercatat dalam sejarah. Alan, lihat betapa buruknya tulisan di koran tak bermoral ini. Kok jadi bilang kau numpang hidup? Biarkan saja, biar mereka bicara, toh bukan kenyataan. Aku kesal. Anda, pagi-pagi begini, sudah bermesraan dengan tunangan orang lain, tidak pantas kan? Bagaimana? Ada kabar?
Beres, undangan dari Panca sudah datang. Paman, bagaimana kalau Alan tidak datang? Brian, manusia hidup di dunia ini pastilah memiliki keinginan duniawi. Bayangkan, jika kamu seorang pria yang hidup dari wanita, sekarang ada kesempatan terbentang di hadapanmu, apa yang akan kamu lakukan? Tentu saja saya akan melepaskan predikat itu. Nah, bukankah begitu? Jadi Alan pasti akan datang. Keluarkan. Aduh, ini terlalu ketat ya. Pantas saja dia benalu, di rumah pasti kerjaannya seperti perempuan. Masuk. Gelang ini auranya sangat berat. Menyentuhnya saja apa tidak akan terjadi apa-apa. Oh, saya tidak terlalu paham adat istiadat di sini. Benar-benar payah. Berjabat tangan saja sampai tegang begini. Tuan Panca sungguh unik menyambut saya di tempat seperti ini. Sepertinya Anda tidak menganggap saya serius. Saya ini tidak suka tempat asing. Katakan saja. Kalau begitu saya akan bicara. Mary, nafsumu terlalu besar. Pengaruh kita di sini tidak bisa diremehkan. Flores sekarang di bawah kendali keluarga Luffy. Dan keluarga Luffy tidaklah terlalu rakus. Kami hanya mengambil apa yang pantas kami dapatkan. Kau memang wanita yang tangguh. Sepertinya kau pantas bekerja sama dengan. Apa rencanamu? Aku bisa membantumu menguasai seluruh Flores. Langsung saja sebutkan syaratmu. Aku butuh keluarga Luffy untuk memberiku dukungan finansial. Berapa? 50%. Tidak akan terjadi. 40%. Keluarga Luffy tidak mau masuk ke dalam perangkapmu. Alan, ngapain bengong? Ayo, pergi. Sepertinya Tuan Alan adalah orang yang kucari. Alan, kau berani membangkang? Aku bilang aku ingin bicara dengan bos. Alan, jangan lupa siapa dirimu sekarang. Aku bilang aku ingin. Kau sekarang membantah perintahku? Aku bilang aku ingin bicara dengan Pak. Mary, jangan merusak suasana. Begini saja, aku akan menunggumu di luar. Sekarang tidak ada yang menggangguku. Aha. Aku sangat tertarik dengan tawaran Anda barusan. Aku suka bernegosiasi dengan orang yang ambisius sepertimu. Aku merasa seolah pernah bertemu denganmu sebelumnya. Mungkin ini yang disebut klik satu sama lain. Ya, klik satu sama lain, klik satu sama lain. Ternyata engkau mesum. Baguslah. Sepertinya kita sama-sama senang hal seperti ini. Alan, tawaran yang kubuat tadi itu untuk Mary. Kalau untukmu, aku tidak minta sepeser pun. Tidak perlu bayar. Yang gratis belum tentu yang terbaik. Aku berhutang budi padamu. Bagaimana aku bisa membalasnya? Hahaha. Tadinya kukira kau Alan hanya numpang hidup. Ternyata Mary memilihmu. Pasti kau punya sesuatu. Orang kecil punya dunia orang kecil, tapi orang kecil juga punya harga diri. Aku semakin menyukaimu. Siapa kau? Orang yang akan mengambil nyawa. Aku jelas-jelas mengenai luka lamamu, kenapa engkau masih bisa bergerak. Karena itu kelemahan, pasti ada pelindungnya. Justru kau, titik lemahku, bagaimana kau tahu? Ternyata kau bukan buta. Sekarang kau tahu apa artinya klik
sudah sejauh ini kau merencanakan ini. Sebenarnya dendam apa yang kau punya terhadapku? Panca. Kau kenal ini? Sepertinya kau mewarisi kekuatan Supri, tapi kau tetap tidak bisa mengalahkanku. Suara apa itu? Biarkan aku masuk. Panca, jangan-jangan dia menyakiti Alan? Bos tahu batasannya, paling-paling hanya memberi Alan sedikit pelajaran. Itu saja. Biarkan aku masuk. Jangan paksa aku menyakiti wanita. Alan, sekarang tidak ada yang akan mengganggumu. Kau harus menang. Alan, kau punya tubuh sekeras baja, aku punya tubuh yang tak terkalahkan. Begini tidak akan ada hasilnya. Tetap harus bertarung. Alan, sebenarnya coba engkau pikirkan, aku dan kau tidak punya dendam mendalam. Benar kan? Kalau begitu, sepertinya benar juga. Benar kan? Kita masih bisa bekerja sama. Sekaranglah saatnya kita bersatu. Aduh. Aku sudah menduganya. Masih muda tapi tidak benar. Aduh. Anna, kali ini kau berjasa. Inilah wujud asli tubuhmu. Sudah kubilang, tulangmu tidak sanggup menahan tubuhmu. Biarkan kau mati. Kenapa engkau yang keluar? Ayo cepat, kalau orang-orang Panca mengejar kita bagaimana? Tenang saja, bagaimana ayah begitu juga anak. Brian saat ini pasti sedang memikirkan cara menggantikan Panca. Paman. Tak kusangka engkau yang selalu berhati-hati, malah dikalahkan anak muda, itu. Tolong. Miranda, apa yang ingin kau lakukan? Aku pernah berjanji pada ayahku, siapapun yang menyelamatkan adikku, aku akan mengabdikan diri padanya. Aku tidak butuh. Kau mau atau tidak, itu urusanmu. Aku memberi atau tidak, itu urusanku. Kumohon, saat engkau melakukan hal seperti ini, bisakah kau sedikit menunjukkan perasaan? Ekspresimu ini seperti menyelesaikan tugas saja. Bagiku, semua hal adalah menyelesaikan tugas. Miranda, biasanya kau terlihat dingin, tak disangka kau orang seperti ini. Untungnya aku selalu mengawasi. Kau mengawasi siapa? Ini rumahku, aku ingin bagaimana. Sebenarnya kalian tidak cocok untuk Alan. Mengapa? Alasannya sederhana, dengan kekuatan Alan, hanya aku yang bisa menahannya. Bangun. Mengapa setiap kali bermimpi selalu bangun di saat-saat penting? Aduh,